Oke, selamat pagi. Kita akan lanjutkan dan barangkali juga Pak Rino mungkin kemarin sudah sekilas diskusikan ini ya. Jadi kemarin kita sudah lihat bahwa berapa energi yang diberikan atau yang dipunyai oleh suatu sel galvani. Mengingatkan sel galvani ini praktisnya boleh berangkat baterai. Baterai bisa berbagai macam sel. Tapi sebetulnya galvani lebih luas dari itu. Apa saja bisa dibikin gitu ya. Tapi kalau baterai kan mempertimbangkan praktis, ekonomis dan sebagainya. Nah, energi yang bisa diberikan oleh suatu baterai itu adalah, atau sel galvani itu adalah N kali F kali E. Delta G0-nya. Energi bebas dalam keadaan standar. Nah, dulu waktu kita diskusi termodinamika, kita sudah pernah punya hubungan bahwa delta G0 itu sama dengan minus RT ln tetapan keseimbangan. Ya. Jadi sebetulnya kita itu kalau mau menentukan tetapan keseimbangan, salah satu caranya itu ukur aja potensial sel dalam keadaan standar. Itu kita bisa dapat nilai tetapan keseimbangan. Dan itu yang sering juga dilakukan, ya, sering dilakukan di laboratorium. Kalau kita ingin tahu berapa besar nilai tetapan keseimbangan suatu reaksi, kita bisa ukur potensial sel dalam keadaan standarnya dari reaksi tersebut. Nah, sudah dapat nanti tetapan keseimbangan. Ya. Jadi tetapan keseimbangan tidak harus ukur buat keseimbangan terus ukur konsentrasi masing-masing boleh juga. Tapi bisa juga tetapan keseimbangan itu ditentukan dengan mengukur potensial sel dalam keadaan standar, gunakan kesamaan ini atau hubungan ini sudah dapatlah. Oke. Nah, jadi misalnya ini, saya punya reaksi ini, potensial sel dalam keadaan standarnya E0-nya ternyata segitu. Nah, kemudian sudah bisa itu Pak tetapan keseimbangannya dengan menggunakan persamaan tadi. Ya. Jadi misalnya kalau kita masukkan dalam persamaan, akhirnya ininya itu sangat besar, 1,05 kali 10 pangkat 37 karena potensial selnya positif. Ya, potensial selnya positif berarti reaksi itu spontan ke kanan, condong ke hasil reaksi ya tetapan keseimbangan besar. Potensial selnya yang seperti apa? Ya, kita lihat K itu E pangkat NFP. Kalau E-nya negatif, ya tetapan keseimbangannya kecil. Kalau E-nya negatif, kan reaksi ke kanan tidak spontan. Justru reaksi yang ke kiri yang spontan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekilas kita juga sudah sebutkan pada waktu itu, ya, keadaan standar itu hanya satu dari sekian banyak kemungkinan keadaan yang lain ya. Jadi kita juga tertarik untuk menghitung potensial sel bukan pada keadaan standar. Atau ya kemarin kita sudah sebut juga baterai itu kenapa pada saat tertentu kalau kita pakai habis gitu ya. Barangnya masih ada di sana tapi tidak bisa menghasilkan energi. Karena ketika habis atau kita sebut baterai itu mati atau habis itu sebetulnya yang terjadi adalah sudah seimbang. Ya. Campuran reaksi itu sudah mencapai keadaan seimbang sehingga ya potensialnya nol. Potensial nol atau sebetulnya sudah tidak bisa lagi reaksi dalam baterai itu turun energi bebasnya atau delta G-nya sudah nol. Ya. Nah jadi sudah harus bedakan. Yang sama, tadi kan kita punya persamaan ini ya, delta G0 RT ln K. Ya. Ini saya punya persamaan ini. Tetapi pada keadaan seimbang itu yang nol adalah delta G-nya. Gitu. Oke. Pada keadaan seimbang sudah pernah belajar waktu di termo itu ya. Reaksi kimia yang spontan itu delta G-nya negatif. Terus turun energi bebasnya.
Tapi ketika sudah mencapai keadaan seimbang itu, energi bebas reaksi itu tidak bisa turun lagi. Ya, jadi delta G 0 pada saat keseimbangan itu. Jadi seperti miriplah dengan fisika itu. Kalau fisika itu kan sudah energi potensial misalnya, ya. Energi potensial dari benda turun gitu. Sampai sudah keseimbangan statisnya di sini, sudah nggak bisa turun lagi, ya, keadaan terendah. Nah, sama dengan kalau reaksi kimia itu energi potensialnya ya energi bebas. Energi bebas itu dalam reaksi yang spontan energi bebasnya turun, ya. Sampai kalau sudah seimbang berarti nggak bisa turun lagi. Atau delta G pada saat keseimbangan turun, ya. Nah ini yang harus kita bedakan, ya. Ini menghitung ketapan keseimbangannya itu pakai delta G 0, tetapi pada keadaan seimbang itu yang 0 adalah delta G. Karena delta G 0 ya potensialnya sudah 0, ya. Karena ada hubungan kan potensial dengan delta G. Baik, ya. Nah, ini ada persamaan Nernst namanya. Persamaan Nernst itu menyatakan atau kita dengan persamaan Nernst ini memungkinkan kita menghitung potensial sel pada keadaan selain keadaan standar, ya. Jadi prinsipnya itu dari persamaan itu bahwa untuk keadaan tidak standar itu delta G itu sama dengan delta G 0 ditambah R ln I. I itu adalah quotient kemarin kita belajar di ketetapan standar. Ungkapannya sama seperti ungkapan ketetapan keseimbangan reaksi itu, tetapi tidak harus pada saat keseimbangan disebut quotient, kan? Nah, dari mana itu persamaan pertama itu diturunkan? Nah, kita tidak akan turunkan di sini. Nanti kalau sudah belajar kimia tingkat lebih atas lagi, kenapa sih kok ada hubungan itu bisa? Ya, ada logikanya kenapa persamaan itu diturunkan. Tapi untuk sementara kita akan gunakan saja persamaan ini untuk menjadi dasar dari persamaan Nernst kita. Ya, jadi kalau sudah tidak akan ditanya, kenapa ada persamaan itu? Ya, nanti kalau di kuliah-kuliah selanjutnya. Nah, kalau kita ganti delta G atau delta G 0 itu dengan hubungan NFE, kalau delta G 0 ya NFE 0, maka sudah dapatkan persamaan yang kedua itu NFE, minus NFE, delta G itu sama dengan minus NFE, delta G 0 minus NFE 0 ditambah RT ln Q, dan kalau disusun ulang akhirnya sudah dapat E sama dengan E0 minus RT bagi NF ln Q, ya. Jadi kita sudah dapat ya. Kalau saya mau menghitung potensial pada keadaan bukan keadaan standar, saya tahu potensial keadaan standarnya, saya tahu Q-nya, saya tahu suhunya, maka saya bisa hitung. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi persamaan itu R-nya juga tetapan gas seperti biasa. N-nya apa kemarin? Jumlah mol elektron yang diserah terimakan dalam reaksi redoks itu. Q tadi quotient. Ya. Nah, ya kalau zaman dulu kalkulator itu mungkin logaritma yang ln itu nggak ada, sehingga sering orang ubah lagi persamaannya. Oh, kalau T pada 298 Kelvin, kemudian ln diubah menjadi log, karena zaman dulu itu logaritma harus baca tabel logaritma. Sudah nggak diajari lagi ya. Zaman saya dulu tuh sekolah itu bawa tabel logaritma karena kalkulator masih susah. Gitu. Jadi tabel, angka sekian, logaritmanya sekian. Tapi kalau sekarang ya saya cukup tahu sampai persamaan yang ln Q juga nggak apa-apa ya. Jadi E sama dengan E0 RT ln. Ini samaan yang harus kita ingat. RT NF. Ya. Kalau pada keadaan seimbang, U itu sama dengan K. Apa akibatnya? Dan apa tadi? E itu sama dengan 0 kan, karena delta G-nya 0. Jadi sudah dapat balik persamaan tadi itu 0 E0 minus RT NF ln K, gitu kan? Jadi yang persamaan tadi E0 itu sama dengan, ya, atau ya itu tadi persamaan delta G sama dengan RT ln K tadi, ya kan? Balik lagi persamaan. Oke. Nah, jadi coba sekarang kita bisa
kembali aja misalnya ke reaksi ini tadi ya. K-nya kan tadi E0-nya 0,365 volt ya, reaksi ini. Reaksi yang kita punya ini. Ini potensial 0,356 volt itu ketika konsentrasi apa saja yang sama dengan 1 mol? Hah? Ya semua komponen yang ada di situ ya, Cr27, 2 minus, 1 molar, kemudian Mn, O4 minus, yang pokoknya yang dalam larutan, masa larutan. Cr3 plus juga harus 1 molar. Okay. Kemudian sampai baterai, atau kalau seandainya ini bisa kita buat baterai itu akhirnya mati, E sama dengan 0 itu. Ini akhirnya Q sama dengan berapa? Sini. 1. Sudah masukkan ke sini juga jelas ya. E0 dikurangi RT di bagian F ln 1. Ln 1 itu 0 kan? Jadi E sama dengan E0 itu ketika Q sama dengan 1. Ya. Tadi ini sampai menjadi 0 itu K sama dengan, ya ketika K sama dengan itu pasti kemudian E-nya jadi 0. Ya, sudah bisa masukkan sama 1,05 10 pangkat 37. Oke. Nah, itu baru nanti potensialnya sama dengan 0. Nah, sudah bisa hitung lah. Misalnya mulai dari ketika Q sama dari 1 bergerak ke sini itu kan pasti reaksi berjalan ya. Reaksi berjalan dari Q sama dengan 1 sampai akhirnya Q atau K ya. Itu sama dengan ini. Q yang segini itu kan sama dengan K. Ketika Q sama dengan K sama dengan ini, itu potensialnya akhirnya 0. Ya. Misalnya oke, kita hitung Q sama dengan 10. Itu hitungnya K-nya berapa? E-nya berapa? Q sama dengan 100 boleh ya. Pakai logaritma saja. 10 pangkat 3 akhirnya. 10 pangkat 4 dan seterusnya. Ya, coba sudah main-main dengan itu. Hitung potensialnya akhirnya berapa? Potensial selnya itu. Nah, sehingga ketika itu nanti sampai akhirnya potensialnya 0. Coba saudara diskusikan dengan teman saudara dulu. Oh, kalkulator kan? Jadi paling cepat tentu saja kalau sudah bawa ini. 0,365 itu minus apa? Kita pakai persamaan itu saja ya. Tadi 0,569 itu ya. 0,59 ya? Oh, 0,0. Kalau sudah pakai anggap suhunya 298, terus ln-nya saya rubah menjadi log 0,591, 592 lah. Ini dibagi 0, ini maunya koma atau titik ya? Tapi saya jangan-jangan sudah pernah rubah jadi koma. Ya udahlah, saya percaya saudara aja. 0,592 0,0 ya. Kalau tapi sudah nggak harus hafal ini. Nah, pakai ln juga bisa. Dibagi berapa? N-nya berapa dalam reaksi tadi itu? Nah, oke. 6. Terus apa ini? Log gitu ya. Ini dikali log 10 boleh. Itu yakinkan lah bahwa lognya pasti 10 dari angka saya yang di depan ini kan. Itu ini jangan lupa kurungnya. Ya, nih jadi benar kan? Pada saat Q sama dengan 1 ya E0. Q angka lain ya kita terusin aja tinggal. Ini sampai 10 pangkat 22 sudah lihat bahwa potensialnya menurun. Jadi 10 pangkat 22 itu menjadi 0,147.
Ya saya terusin ya, tinggal semau saya ya, sampai pangkat 37 itu misalnya, dekat 37. Oh, ya itu sudah mungkin dia keterbatasan perhitungan ya. Jadi ini sudah negatif, artinya sebetulnya 0. Ini apa ketelitian dari angka-angka saya tadi. Harusnya mestinya ketika 1,05 baru 0. Ini sudah. Ya, jadi sudah lihat bahwa habisnya baterai itu begitu. Karena kemudian sebagian reaksi menjadi hasil reaksi, ketika kemudian angka banding tadi itu apa? Berarti Q itu. Kalau dalam reaksi kita ini Q-nya sama dengan ya MnO4 minus kali Cr3 plus dibagi Cr2O7. Itu. MnO2-nya kan padatan, jadi tidak masuk dalam ungkapan Q. Ya. Jadi ketika Q sama dengan 1, potensialnya potensial standar. Q berubah, ya ini sudah lihat perubahannya ya, dari itu sampai akhirnya 0. Ya kalau kita buat grafisnya mungkin insert apa? Scatter ya. Ya. Ini tentu saja karena skalanya saya buat skala linear, jadi seperti ini. Gitu. Tapi kalau saya buat X-nya itu skala logaritma, mungkin bisa kita lihat atau lebih kita apresiasi gambarnya. Gimana caranya membuat ini menjadi skala logaritma? Axis. Di sebelah mana? Oh ini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dibuat kemudian sumbu X-nya itu skala logaritmik, kita lihat bahwa potensial itu berubah. Jadi sepanjang sel itu digunakan, potensialnya berubah, potensial selnya berubah. Ya kalau dengan skala logaritmik ya jadi linear kan. Ini E dengan logaritma ini kan jadi linear, mesti linear. Ya, sampai ada ketika Q sama dengan ketetapan keseimbangan habis. Tapi mungkin sudah nggak sabar pakai baterai sampai segini lah. Harus sampai kemana dah? Misalnya dipakai di iPodnya sudah putus-putus kedengerannya dan sebagainya, sehingga bisa sudah tidak akan sudah pakai sampai habis. Kalau baterai itu baterai sekunder yang seperti baterai handphone kita segala macam, dia dicas ulang ya. Tapi kalau baterai itu baterai primer ya sudah disuruh buang kan, baterai yang sekali pakai. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, jadi sudah pahami hubungan delta G dengan K, delta G dengan potensial sel, dan bagaimana potensial sel berubah ketika reaksi itu berjalan sampai ketika ketimbang ya 0 potensial. Ya, hitung dengan persamaan Nernst. Potensial itu adalah fungsi linear dari Q. Ya. Jelas semua? Jelas ya, udah ya. Oke. Nah, kalau mudah ya sudah coba hitung ini. Hitung E sel pada keadaan tidak standar dari sel ini. Coba. Ini kan tidak standar kan? Sel ini tidak standar. Berapa potensial selnya? Kalau saya punya sel dengan notasi sel seperti itu, berapa potensial selnya? Coba sudah bersuara, saya nulis. Apa yang sudah lakukan dulu? Tulis persamaan Nernst-nya ya. Oke, cari apa yang mau sudah cari, saya tulis persamaan Nernst-nya dulu. Oke, 0. Kasus sel kita ini RT per NF
ln dari apa? Reaksi selnya apa? Di dalam sel itu. Sel dengan notasi seperti itu, reaksinya apa? Al ditambah Zn2+, oke, menjadi Al3+. Ya, kita setarakan supaya nanti ketika menyebut elektronnya tidak salah. Ya. Jadi ungkapan sininya apa? Di persamaan yang sini. Al pangkat 2 dibagi Zn2+ pangkat 3. Karena itu saja komponen yang dalam larutan, ya, yang lain padatan, ya. Nah, sudah. Saya mau gunakan persamaan ini. Konsentrasi Al-nya tahu, Zn-nya tahu, RT kalau tidak dikasih tahu biasanya suruh nanti tahu juga. NF-nya tahu karena saya tahu N dari persamaan. Berapa ini? Nah, karena Al 2Al menjadi 2Al3+ pasti melepas 6 elektron, dan sebaliknya 3Zn2+ menjadi 3Zn itu menerima 6 elektron. Jadi yang diserah terimakan dalam reaksi ini adalah 6 mol elektron. Sudah, saya tahu semua. Apa yang belum saya tahu ini? E0, ya. E0-nya berapa? E0-nya sama dengan minus berapa? 0,763 minus 1662. Sekali lagi nggak usah dirubah tanda minus tanda plusnya, pokoknya selisih dari kedua potensial reduksi. Potensial reduksi katoda dikurangi potensial reduksi anoda. Berapa ini kalau dihitung? 6 0,899 volt. Ya kan? Udah masukkan dalam persamaan kita tadi itu. Jadi E pada kondisi kita itu adalah 0,899 dikurangi berapa? 0, ini kita pakai apa nih? Kalau saya pakai, kalau sudah mau menghitung R itu pakai apa ya? 0,081 apa? Atau 8,31? Kenapa kalau saya pakai 8,31? Iya, Joule ya. Jadi 8,31 kali 298 dibagi 6 kali 96.500 saja lah ya. Kita pakai angka yang mudah. Ln. Ini masih ln kan? Karena saya tidak rubah menjadi ln. Ln dari berapa? 0,5 ya. 5 pangkat 2 dibagi 0,2 pangkat. Sudah itu berapa potensi? 0 sudah total. Jadi 0,8 volt. Kalau baru berubah segitu nggak terlalu jauh berubah. Tadi kan kalau berubah dari 1 menjadi 10 pangkat 22 baru kelihatan nih. Kalau baru berubah kecil segini belum kelihatan. Perubahannya kecil karena logaritmik kan, perubahannya logaritmik. Ya, dan seterusnya. Jadi sudah bisa coba angka yang lain nih ya. Betul ya hitungan kita. Ini double check. Ini misalnya sudah bisa. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya kita bisa dengan tahu potensial, misalnya, suatu sel, ya, kita tahu tidak dalam keadaan standar, kemudian potensialnya kita tahu, ya,
kata kuncinya menggunakan persamaan itu lagi, maka kita bisa menentukan konsentrasi yang tidak diketahui. Ya. Nah ini kadang-kadang penting di dalam kimia. Di kimia itu kan kata kuncinya kimia itu juga melakukan analisis. Oh ada polutan di air. Berapa konsentrasi polutan di air itu? Bisa salah satunya ditentukan dengan elektrokimia ini. Diukur saja potensial selnya. Ya. Nah kalau potensial selnya tahu, kita bisa mengukur berapa konsentrasi polutan. Ya. Misalnya di dalam sel ini. Jadi misalnya ada bisa dibuat sel dengan notasi seperti itu, CR3+, tapi saya tidak tahu konsentrasinya berapa. Justru mau menentukan. Justru dengan saya mengukur potensialnya itu, saya mau menentukan konsentrasi CR3+. Ya. Tapi saya tahu di setengah reaksi satunya NI-nya itu konsentrasinya setengah molar. Potensial selnya terukur 0,494 volt. Nah, saya ingin tahu berapa konsentrasi CR. Gimana caranya? Ya? Ya, sekali lagi set up persamaan inersinya, ya. Kita tulis persamaan inersinya, maka kita harus bisa kemudian menentukan. Dalam kasus kita persamaan inersinya sama dengan berapa? Atau mungkin kita hitung N0-nya dulu ya. N0 dari sel itu berapa? Kalau semua dalam keadaan standar, berapa potensialnya? Sel dengan notasi itu. Berapa? Ni 0,25 volt dikurangi CR berapa? Minus 0,744. Ya kan? Berapa nih? 0,494 volt. Ya. Ini potensial kalau semuanya konsentrasi 1 molar. Larutan. Tapi punya kita kan enggak, ya? Kok? Ya tapi nggak apa-apa. Bisa saja dalam kondisi nanti justru ini bisa saja ya, walaupun tidak pada keadaan standar. Tapi sudah tahu berapa itu berarti Q-nya. Kalau ternyata N0-nya sama dengan Q-nya sama 1. Kalau gitu berarti CR-nya pasti 0,53. Tapi coba dilihat dulu. Q-nya belum tentu 1/1 terhadap 1/1 kan? Oke, ya. Belum tentu 0. Oke, ya. Kita tulis persamaan inersinya jadinya E 0,494 minus apa? RT tadi, jangan lupa NF ln, kalau sudah mau pakai variasi boleh juga 0,059 tadi ya, dari N supaya nggak usah mikir ngalih-ngalihkan RT lagi. Log apa? Sama reaksinya apa? Sama reaksinya jangan lupa ditulis ya. Sama reaksinya adalah CR dari CR3+, sementara NC-nya sekali lagi ini berarti 3, 2, berarti di sini pangkat 2 dibagi jadi tidak harus 0,5 kan? Jadi itu sudah tertipu. Jangan mudah tertipu ya. Jadi harus dilihat betul. Berapa ini? Jadi ini bagi 6, ya kan? Berapa jadinya? Kalau saya masukkan 0,494 itu harus sama dengan 0 dikurangi yang kita tahu MI-nya ya. Ini yang mau kita cari. Berapa dapatnya?
4. Bapak? Yang keras kamu lagi suaranya kurang keras. Enggak, saya bercanda. Akar 2/4. Oh, akar 2 dibagi 4. Berapa nih akar 2/4? Bisa disederhanakan? 0,3. Apa satuannya? Molar ya, konsentrasi. Coba dicek kerjaan kita bener nggak? Ya betul ya. 0,353. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini yang disebut analisis elektrokimia. Ya, banyak di keseharian itu sudah melakukan analisis elektrokimia. Contoh yang paling nyata itu adalah kalau ketika sudah pakai pH meter. Ini dasar. Ya, sudah pakai pH meter itu sebetulnya dengan pH meter itu diukur potensial selnya. Tapi di skalanya sudah dibuat. Di skala yang sudah baca itu sudah dibuat. Potensial sekian itu setara dengan pH sekian. Potensial sekian. Nah ini dasarnya nih di contoh yang kedua itu. Jadi andaikan sudah gunakan sel, ya ini praktisnya bukan sel platina lagi kalau di pH meter yang komersial ya. Tapi dasarnya ini. Kalau sudah punya 2,5 sel seperti itu, konsentrasi H+-nya bisa dihitung dari kalau sudah tahu potensial sel. Nah itu pH meter, prinsip pH meter itu sebetulnya mengukur potensial. Okay. Tapi dalam skalanya sudah dikalibrasi ya. Potensial sekian itu pH sekian, potensial sekian. Bersamaan dengan ini saya ingin memperkenalkan apa yang disebut dengan sel konsentrasi. Ya. Apa itu sel konsentrasi? Kalau sudah ditanya untuk sel yang diagramnya atau notasinya di paling bawah ini, center bawah ini, berapa potensial sel kalau keadaannya standar? Berapa? Berapa potensialnya kalau keadaannya standar? 0. Kenapa 0? Hah? Kenapa? Potensial H+-nya 0. Oke, bagus ya. Tapi andaikan tidak pasangannya itu bukan H+, H2, misalnya saya buat potensial begini. Betul? Tapi potensialnya atau selnya itu saya gitu misalnya. Gitu. Berapa potensial dari sel ini? 0 juga. Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan sel konsentrasi, ya. Jadi, kalau setengah sel di anoda dan katoda itu sama, yang bedanya konsentrasi elektrolitnya, maka sel galvan itu disebut sel konsentrasi. Ya. Jadi, kita bisa bikin tegangan itu atau kita bisa punya tegangan antara setengah sel itu hanya karena beda konsentrasi. Ya kan? Sudah lihat setengah selnya sama, tapi konsentrasi elektrolit di kedua setengah sel itu beda, muncullah tegangan. Ya kan? Ya dasarnya dari persamaan lens itu kan. Kalau ininya tidak sama, ya E itu tidak akan sama dengan E0. E0-nya boleh 0, tetapi nanti ya. Itu yang disebut dengan sel konsentrasi. Dan itu menjadi dasar dari bahwa sebetulnya antara dalam sel dengan luar sel itu juga ada potensial, ya kan? Atau saraf sudah bekerja, ya. Bagaimana saraf kita bekerja itu karena aliran elektrolit dalam saraf kita. Ya, nah sudah bisa kerjakan lagi. Jadi sudah harus bisa kemudian menentukan pH dari atau konsentrasi H+ dari larutan itu. Ya. Kalau akhirnya ditentukan, ini kerjaannya sehingga akhirnya
konsentrasinya itu pH-nya sama dengan sekian. Yuk. Itu hidrogen kan potensial reduksinya nol. Ya. Kenapa nol itu? Apa karena dia si H+-nya udah nggak punya elektron lagi untuk mentransfer? Enggak, nolnya itu kalau pernah sudah baca, nolnya itu karena kesepakatan sebagai titik standar. Kan ini relatif semua. Satu sama lain potensial sel itu relatif. Perlu titik nol. Titik nolnya disepakati hidrogen menjadi H. Dan semua diukur terhadap itu. Ya. Dan karena kan semua relatif. Kemudian kalau relatif kita tidak punya acuan titik nolnya di mana, ya terus gimana? Ada kesepakatan. Kesepakatan itu adalah H+ menjadi H2 itu nol. Nggak ada sesuatu yang absolut di sini relatif. Ya, makasih. Jadi saya kira sudah baca gitu. Menunjukkan bahwa PR-nya nggak dikerjakan. Dibaca di buku ada ya semua ya. Jadi tapi ya good question. Nggak ada pertanyaannya. Ada lagi? Baik ya. Jadi itu. Nah, kalau sudah ditanya seperti ini, kira-kira arahnya apa? Apakah reaksi dalam sel berikut ini mestinya ya? Apakah reaksi dalam sel berikut ini lebih spontan pada suhu tinggi atau lebih spontan pada suhu rendah? Kira-kira pertanyaannya? Oke, beri clue. Masih kaitannya dengan persamaan lens kita ini. Apa kira-kira hubungannya? Suhu tinggi dengan suhu rendah, spontan, tidak spontan? Kalau spontan apa yang terjadi? Delta G-nya negatif, atau kalau dalam persamaan lens delta G nggak kelihatan, E-nya positif. Ya. Jadi, ya sudah tulis persamaan lens pada suhu tinggi atau suhu rendah, nanti E-nya itu lebih positif. Oke? Mau dilihat sama-sama? Atau sudah yakin bisa? Coba kita lihat sama-sama ya. Untuk sel itu, apa yang selalu kita harus lihat? Mungkin namanya kita pertama reaksi selnya, ya kan? Walaupun nggak ditanya, pasti kita akan perlukan reaksi selnya apa? Untuk sel dengan notasi seperti itu, reaksi selnya apa? Apa? Harus bisa bunyi sudah, ya? H2 plus Cu2 plus Cu. Ini kan? Udah, setara. Sudah, ya. Ini 2 elektron, ini 2 elektron. Terus seperti biasa ini 0. Enggak ada datanya di situ ya. Tapi sudah hafal barangkali tidak. Dari waktu ke waktu. Saya udah berapa? 0,34 itu kan? 0,34 hanya itu 0, ya kan? Jadi 0 0,34 minus atau plus? 0,34 itu? Hafal nggak? Plus ya? Gitu kan? Ini potensial sel pada keadaan standar. Nah, kemudian apa? Ya, terusnya kita tulis persamaan lensnya E0. Kalau dalam kasus kita ini, kalau sudah nggak mau pakai logaritma itu ya, ini kalau sudah pakai senengnya ln ya terserah nggak apa-apa. Dibagi log berapa? Log apa? A plus kuadrat Cu2 plus. Dalam kasus kita itu 0,1, ya kan? Ini saya nggak tulis ulang ya, saya tulis ulang sendiri ya, udah saya tulis 0,02 dari 2 log berapa H plusnya? Ya.
Oh iya. Ya, ini saya justru mengetes data. Mana? Jadi ln 10 pangkat 4 ya. Kuadrat bagi 0,1. Nah, jadi apa ini kesimpulan kita? Nilai logaritmanya itu apa ini? Berapa? Nilai ini angka baginya berapa? Q-nya berapa? 10 pangkat min 7. Min kan? Logaritmanya positif negatif? Hah? Negatif. Ya. Negatif. Jadi apa kesimpulannya? Semakin tinggi suhu, semakin besar atau semakin kecil suku belakang ini? Jadi mungkin kita tuliskan ya pelan-pelan. Jadi Q-nya itu adalah 10 pangkat min 7, ya kan? Ungkapan itu. Sehingga ln Q berapa? Ya negatif lah ya. Itu kurang dari 0, ya kan? Karena Q-nya itu negatif, Q-nya 10 pangkat min 7, ln Q yang dari 0. Sehingga RT plus NF ln Q-nya gimana? Kurang dari 0 juga. Ya. Jadi E itu apa? Atau dengan kalau T-nya semakin besar, jadi kalau T semakin besar, apa yang akibatnya? RT per NF ln Q-nya gimana? Semakin makin besar, makin kecil, ya kan? Karena ini bilangan negatif dikalikan bilangan yang semakin besar, ya negatifnya semakin besar. Hah? Iya, saya kan belum tulis mas. Jangan marah. Maka atau totalnya gimana jadi? Semakin besar. Dan jangan lupa kalau seperti ini itu sudah harus sampai selesai. Jadi yang ditanya itu spontan atau tidak kan, bukan E-nya. Ya, selesaikan. Jangan tanggung, selesaikan. Jadi misalnya semakin tinggi semakin spontan. Ya, jadi Pak, ya. penanya Pak, kenapa gas H2-nya tadi masukin dalam persamaan kesetimbangannya? Oh ya, boleh. Tapi kan satu atmosfer. Jadi satu. Masuk. Harusnya masuk di mana? Ini gas di bawah. Tapi satu atmosfer jadi satu. Atmosfer. Kalau gas itu akhirnya pakai tekanannya di ungkapannya. Ya memang seolah-olah campur ya antara KC dengan KP, tapi dalam hal ini sudah diperhitungkan. Jadi masuk kan satu atmosfer. Jadi dianggapnya Satu atmosfer. Iya, kan standar, keadaan standar satu atmosfer itu kan. Bagus, makasih. Ada yang lain? Ya, jadi keadaan standar itu kalau larutan 1 molar konsentrasinya, kalau gas tekanan 1 atmosfer. Ya. Kalau keadaan standar itu, ini keadaan standar
Enggak, ini kalau notasi ini kelihatan bukan keadaan standar kan, pH sama dengan 4. Ya, dari notasi sel ini sudah kelihatan bahwa sel ini bukan keadaan standar kan? Ya enggak? Tapi katanya 1 ATM. Iya, 1 ATM-nya. Tapi kalau keadaan standar ini H+-nya harus 1 molar, CU-nya harus 1 molar juga. Ini sebagai H2-nya saja keadaan standar. Tapi kalau semua sel ini dalam keadaan standar, ini H+-nya harus 1 molar. Jadi keadaan standar itu bukan karena tekanan dan suhu. Ya, nah sekarang ini, ya, good question. Tekanan dan suhu itu keadaan standar untuk gas ideal yang sudah fix, hanya ditentukan oleh variabel tekanan dan suhu. Kan? Tapi ini keadaan standar dari sel elektrokimia. Keadaan standar dari sel elektrokimia ini sekarang memang ditentukan oleh konsentrasi-konsentrasi dan tekanan kalau dia melibatkan gas. Suhu dan tekanan, ya tekanannya dianggap 1 atmosfer selalu. Suhunya tidak harus 298 atau kalau gas kan 0 ya, keadaan standar. Jadi ini suhunya boleh sembarang, tapi yang penting konsentrasi itu. Nah itulah memang kadang-kadang di kimia ya, satu istilah dipakai di beberapa tempat dengan syarat yang beda. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi keadaan standar di sini maksudnya adalah semua konsentrasi larutan yang terlibat 1 molar, kalau ada gas tekanannya 1 atmosfer. Tidak harus dalam kondisi 0 derajat Celcius atau tekanan 1 atmosfer. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ada lagi? Mungkin lebih dekat ke keadaan standar termodinamika kemarin, ya kan? Kalau karbon itu grafit, reaksi larutan 1 molar dan seterusnya. Baik, kita sudah terlalu lama di elektrokimia, jadi ini bagian terakhir dari elektrokimia, elektrolisis. Jadi elektrolisis adalah seperti pernah saya sebut secara sekilas di pengantar kuliah kita itu, reaksi yang tidak spontan itu dibuat spontan dengan cara diberi energi listrik dari luar, ya itu kata kuncinya sebetulnya. Ya. Jadi potensial listrik dari luar itu mendorong reaksi kimia yang tidak spontan menjadi spontan. Ya, dalam sel elektrolisis itu bisa dilakukan dalam satu wadah, tidak harus dipisah dalam wadah yang terpisah. Ya. Ya ini ada positif negatif, nggak harus hafal, tapi yang penting selalu di anoda terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Kutubnya sudah bisa logika nanti kalau terjadi reaksi seperti ini, oh daerah ini kekurangan elektron, di sini sudah waktu itu kita diskusikan, ya. Jadi ini tidak penting lah, sudah tidak harus ingat kutubnya. Nah, yang penting itu adalah ketika diberikan suatu kondisi atau suatu kasus, harus bisa kemudian menentukan apa yang terjadi atau reaksi apa yang terjadi di reaksi sel elektrolisis itu. Ya. Dalam sel elektrolisis itu terjadi reaksi apa? Nah, itu yang penting harus tahu. Ya. Harus bisa menentukan. Nah, ini ada beberapa panduan. Yang pertama, kalau elektrodanya inert, ya, elektroda yang digunakan dalam elektrolisis itu elektroda inert, maka yang pertama bisa terjadi itu adalah tentu saja di katoda selalu terjadi reduksi, ya. Yang biasa direduksi kan kation, ya. Anion biasanya anion dioksidasi. Anion mungkin sih bisa direduksi lagi, nah, tapi kebanyakan kation, ya. Tapi bisa juga reduksinya itu adalah air bisa tereduksi. Ya. Jadi patokannya beberapa ion yang sulit direduksi. Ion yang sulit direduksi itu apa? Ulangan 1A, 2A, ion NH4 plus ion Al. Karena apa? Ini sebetulnya ya rangkuman dari tabel potensial reduksi. Semakin sukar direduksi, potensial reduksinya gimana? Semakin besar atau semakin kecil? Kecil ya, semakin negatif potensial reduksi. Jadi ini kalau sudah cek di tabel di buku itu,
Ion-ion golongan 1, golongan 2, NH4 plus, Al3 plus itu potensial reduksinya negatif, sukar reduksi. Ya. Nah, kalau ion-ion itu berada dalam larutan air, ya malah airnya yang reduksi. Kalau elektrodanya inert. Tapi kalau ada ion yang mudah, misalnya Cu itu mudah reduksi, ya Cu-nya yang reduksi, bukan air. Ya. Jadi kalau air, kalau ion yang sukar reduksi, akhirnya di anoda terjadinya oksidasi anion, ya. Misalnya Cl- dioksidasi menjadi gas Cl2. Tapi ada beberapa anion yang sulit dioksidasi. Berarti ini kalau dilihat di potensial reduksi apa? Di mana posisinya? Sulit dioksidasi berarti mudah tereduksi. Di mana? Bagian atas, ya kan? Bagian atas di tabel potensial reduksi. Misalnya ion SO4, ion nitrat, fosfat dan lain-lain. Ini kata dan lain-lain ini susah ya. Terus nanti ya mengingatnya, tapi yang penting itu maksudnya ya. Sulfat, nitrat, fosfat itu harus sudah ingat, sukar reduksi. Ya, detailnya kalau yang lain dari itu pasti akan diberi potensial reduksi. Ya. Nah, kalau hanya ada ion yang sukar teroksidasi itu, ya air yang teroksidasi malah. Ya. Di air teroksidasi menjadi O2 dan jadi sudah harus ingat juga ya, di sini. Kalau air tereduksi itu jadi apa? Kalau air teroksidasi itu jadi. Sudah lihat. Kalau air itu teroksidasi itu jadi H2, tereduksi itu jadi H2. Kalau teroksidasi jadi O2, ya. Logis kan? Karena di air itu H seolah H+, yang produksi pasti H+ itu kan jadi H2. Yang ion negatifnya atau anionnya seolah-olah O2-, ya kan? Kalau dioksidasi jadi O2. Ya. Tadi saya sebut-sebut bahwa ini semua itu dasarnya adalah tabel potensial reduksi yang ada di buku slide. Nah ini ya potensial. Nah, kalau elektrodanya tidak inert, misalnya sudah pakai elektroda Ag misalnya atau besi misalnya, reaksi di katodanya apa? Sama saja. Karena apa? Karena katodanya itu kan nggak mungkin direduksi. Logam itu biasanya sudah dalam bilangan oksidasi 0, sukar kan menjadi bilangan oksidasi negatif. Sudah pernah lihat logam dengan bilangan oksidasi negatif? Ada sih sebetulnya sekarang perkembangan sains yang baru, kimia yang orang riset. Tapi biasanya juga bukan ketika dia dalam kondisi padatannya. Ya, kalau dibuat senyawa kompleks itu baru bisa logamnya itu bermuatan negatif soalnya bilangan oksidasinya negatif. Ya, jadi tidak mungkin katodanya itu direduksi kan? Katodanya itu direduksi kan enggak? Ya, logam itu direduksi dari bilangan oksidasi 0 jadi bilangan oksidasi negatif itu sukar, nggak bisa lah. Ya. Nah, tetapi kalau di anodanya mungkin, ya, anodanya mungkin saja logam yang kita tadi mau jadikan elektroda itu justru teroksidasi. Jadi bisa berkompetisi dengan apa tadi? Bisa berkompetisi dengan oksidasi dari ion yang ada di airnya itu, berkompetisi dengan oksidasi air, logamnya sendiri juga bisa teroksidasi. Mana yang akan teroksidasi jadinya? Kan kalau di kasus kita ini, bisa Ag menjadi teroksidasi menjadi Ag. Bisa apa lagi tadi? Kalau andaikan ada Cl-, Cl-nya bisa teroksidasi menjadi Cl2. Bisa air teroksidasi menjadi O2. Okay? Mana yang akan terjadi? Itu kita mutusinnya gimana? Yang paling mudah teroksidasi tentu saja. Okay? Jadi kalau ada pilihan, alam selalu memilih yang paling. Okay? Yang paling mudah itu dilihat dari potensial reduksinya yang mana? Yang paling mudah teroksidasi itu potensial reduksinya yang paling kecil, ya, yang paling bawah. Oke, coba pengetahuan kita ini kita gunakan di sini. Masih berbahasa Inggris nih, ya, apa? Kan latihan bahasa Inggris ya. Dalam elektrolisis larutan K2SO4, ya, elektrolisis larutan K2SO4.
larutan dalam air. Ya. Produk elektrolisisnya adalah H2 dan O2 gas. Ya, bukan padatan K atau S2O8. Ya. Jadi, oke. Ini tidak disebut ya. Tidak disebut pakai apa elektrodanya. Berarti kalau tidak disebut, ya anggapnya inert ya elektrodanya ini. Jadi kalau di elektroda inert, sekali lagi saya punya larutan KSO4 yang sebetulnya di sini ada K plus SO4 2 ya kan? Jadi kalau sudah maunya ingat apa patokan kita tadi, ini apa nih? Ini anggap platina ya. Saya pakai 2 elektroda platina. Tentu saja kalau sudah menggambarkan elektrolisis di sini harus ada simbol baterai yang digunakan, ya. Nah, benar kan? Simbol baterai di rangkaian listrik gitu kan? Saya nggak ngerti juga maksudnya garis panjang sama garis pendek itu apa. Tapi teman-teman fisika udah pakai ya, udah saya ikuti. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau pakai patokan kita tadi kan K plus itu memang sukar reduksi. Ya, jadi yang tereduksi adalah air. SO4 2- sukar teroksidasi. Jadi yang sukar tereduksi, yang akan teroksidasi air lagi. Ya, jadi ternyata kita mengelektrolisis larutan KSO4 itu akhirnya kita mengelektrolisis air. Apa bedanya dengan kita mengelektrolisis air murni kira-kira? Kalau kita mengelektrolisis KSO4 dengan mengelektrolisis air murni, kok akhirnya reaksinya air? Ini agak sendiri, agak nyimpang dikit. Kira-kira bedanya apa? Kalau di sini air murni, apa? Bedanya apa? Kalau di sini, kan di sini harus membuat rangkaian tertutup loh. Tetap kan? Di elektrolisis itu harus ada rangkaian listrik yang tertutup juga. Di sini itu yang mengalirkan muatan listrik apa kalau di air murni? Nggak ada, atau kecil sekali kan ya, ada sih tetap H plus OH minus, tapi konsentrasinya kecil sekali. Jadi suka sekali mengelektrolisis begini. Ya, sudah melakukan elektrolisis air murni itu susah sekali ya, karena yang mengantarkan arus listrik di dalam fase airnya nggak ada, atau kecil sekali konsentrasinya. 10⁻7 kan? Molar. Kalau di sini apa yang mengantarkan arus listrik? Banyak, plusnya banyak, S4-nya banyak. Jadi elektrolisis air di sini jauh lebih cepat, ya, karena ada yang bantu bawa arus listrik di dalam fase air. Ya. Jadi akhirnya fungsi KSO4 itu sebagai ya cuma sebagai pengantar arus listrik saja atau elektrolit namanya. Ya. Nah, kalau sudah mau sekarang mau mereduksi K, mau mereduksi SO4, caranya gimana? Kalau dilarutkan dalam air nggak bisa reduksi. Lelehan, ya. Jadi kalau sudah mau mereduksi K menjadi K menjadi logam K, nggak bisa itu sudah lakukan dalam larutan air, tapi harus dilelehkan. Ya, jadi garam KSO4 itu buat leleh suhu berapa? 1000 barangkali. Harus dalam lelehan, terus dilakukan nanti logamnya itu akan terjadi K plus bisa menjadi K. Nah, itulah kenapa sih logam-logam alkali itu ditemukan belakangan dalam sejarah kimia. Karena apa? Ya baterai ditemukan dulu. Nggak mungkin kan? Karena belum ada baterai, belum ada elektrolisis, ya belum bisa orang menemukan logam-logam itu. Devi itu yang menemukan itu karena sudah ada Galvani yang mendahuluinya, Volta yang membuat baterai, dan dia bikinlah sel elektrolisis dan akhirnya bisa dia mengisolasi logam-logam alkali. Dan logam-logam alkali itu demikian terbentuk bereaksi dengan uap air di udara dan sebagainya. Ya. Katanya Davy atau saya lupa Davy atau Faradaynya itu yang memang orang yang senang bereksperimen dan dia suka bahaya juga itu.
reaksi logam-logam alkali dengan itu kan sudah tahu letup tip. Jadi tangannya sering kebakar, biasa itu kalau mereka. Oke, ya jadi sudah tahu ya bedanya. Kalau mau dilakukan ini harus dalam lelehan garam. Lelehan. Ya itu dilakukan, itu dilakukan di industri. Aluminium termasuk ya, aluminium yang termasuk sukar kan. Aluminium itu kalau mau harus lelehannya. Pernah dengar proses mengisolasi aluminium? Dari apa? Sumber aluminium di alam atau biji aluminium di alam apa? Apa nama mineralnya? Boksit ya. Boksit itu dilelehkan ya. Kalau sudah pernah baca, kalau dilelehkan saja boksitnya itu perlu suhu sangat tinggi. Kenapa dihindari suhu sangat tinggi di industri? Ya sudah bawa suhu sangat tinggi pasti perlu energi, perlu listrik yang banyak, ya bayar mahal gitu kan. Sehingga kalau bisa menjadi lebih rendah ya. Nah menjadi lebih rendahnya itu gimana? Sudah menurunkan itu leleh caranya gimana? Hah? Pekan, boleh. Tekanan tinggi gitu ya. Cara yang lain yang sudah baru pelajari di bab sebelumnya. Sifat koligatif, gunakan sifat koligatif. Kalau saya mau menurunkan itu leleh caranya? Larutan sesuatu itu titik lelehnya lebih rendah daripada pelarut murninya kan. Al2O3 atau boksit tadi jadikan larut, dikotori aja dengan sesuatu ya. Jadi kriolit, kalau sudah pernah baca, kriolit itu mineral yang lain dilarutkan di Al2O3 di boksit kita itu. Karena jadi larutan sekarang tekanan atau titik lelehnya itu jadi lebih rendah, turun ya. Bisa drastis dari rasanya hampir 1000 jadi 600 atau 700. Kan lumayan tuh. Menurunkan energi banyak, cost dari produksinya jadi rendah. Ya, jadi seperti itu. Sudah dilakukan lelehan. Elektrolisis di lelehan mungkin suhunya sekitar 600-700 derajat Celcius. Dilakukan elektrolisis. Karena kalau di larutan, ya jangan harap sudah dapat aluminium. Nanti air lagi di elektrolisis lagi. Ya, jadi harus dilakukan di lelehan. Ya, nah itu juga aluminium itu dikenal di keseharian juga belakangan. Dulunya sebelum dikenal proses aluminium itu, proses Hall namanya, karena yang pertama sekali ditemukan itu namanya Hall. Kalau sudah baca sejarahnya, katanya Hall itu kuliah di kelas TPB seperti ini, di General Chemistry. Dikenalkan reaksi pembuatan aluminium yang sekarang kita gunakan itu pada waktu itu sangat mahal, karena digunakan logam-logam alkali itu yang diproduksinya sudah sangat mahal untuk mereduksi AR. Nah, dia sampai di rumah baca tabel potensial reduksi tadi, oh ini mungkin sebetulnya, kalau dilakukan dalam lelehan. Zaman dulu sebelum proses Hall itu, aluminium itu adalah logam yang sangat mahal. Buktinya apa? Buktinya itu rasanya siapa itu? Napoleon atau siapa itu kalau menjamu tamunya itu adalah dengan perhiasan-perhiasan atau bukan perhiasan ya, piring, cangkir dan sebagainya yang aluminium karena mahal, jauh lebih mahal daripada emas ya. Jadi waktu itu memang seperti itu. Nah zaman sekarang kan di penjara itu di penjara yang pakai aluminium jauh lebih murah ya. Jadi dengan proses Hall tadi, Hall pada waktu menemukan prosesnya itu usianya 21 tahun. Dia pulang dari kuliah General Chemistry itu dia coba-coba di rumah, dapat lah. Jadi kalau sudah menemukan seperti itu juga, pulang dari kuliah ini dia sudah menemukan, gitu, terus sudah kaya raya, jangan lupa bagi-bagi royalti. Baik, nah yang terakhir itu adalah hitungan elektrolisis. Ya, dasar utamanya itu sudah ingat hubungan ini. Muatan listrik itu sama dengan arus kali waktu mengalirnya arus itu. Nah ini sudah pasti pakar karena sudah belajar listrik magnet kan semester ini. Yang akan sama juga dengan
Bisa juga jumlah muatan itu adalah berapa mol Faraday ya. Kan 1 Faraday itu 1 mol elektron ya. Muatan dari 1 mol elektron itu 1 Faraday. Jadi hubungan itu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya percayakan kepada saudara untuk belajar. Dan kalau diberi kepercayaan itu, Mbok ya lebih memelihara kepercayaan. Ya, jadi belajar yang baik supaya ujiannya nilainya baik juga. Dan belajar yang baik itu tidak hanya untuk ujian saja, tapi untuk perkembangan otak saudara juga. Latihan, dibuat latihan. Jangan tidak pernah dibuat latihan. Ya. Oke, sampai ketemu hari Kamis.